Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel 3 Mas tentang penyakit jantung koroner. Kali ini saya akan bicara pengalaman saya pasca operasi. Ya, ini penting. Makanya penderita jantung yang akan operasi tidak perlu takut. Saya akan beberkan beberapa teknik ya. Jadi sekali lagi kembali ke alat respirometer ini tetap harus dipakai biarpun Anda di rumah ya. Jadi saya ingatkan lagi latihannya, buang napas, ambil napas langsung tarik. Jadi ambil napas dari hidung, buang napas dari mulut. Pelan-pelan. Begitu habis langsung masuk. Ya, seperti itu berulang-ulang. Nah, yang bagian penting bahwa pada saat operasi ini berbeda-beda masing-masing penderita penyakit jantung yang operasi ya. Jadi ada lendir di dalam paru-paru. Kebetulan kasusnya saya tidak ada lendir. Jadi karena mungkin kondisi paru-paru saya masih bagus, lendirnya nggak terlalu banyak, bahkan tidak ada ya. Saya tidak mengalami itu. Tapi biasanya diberi arahan ya oleh bagian rumah sakit, nanti ada bagian apa saya lupa ya, itu yang mengarahkan caranya. Jadi selain alat respirometer tadi, ini tekniknya hampir sama. Jadi mengeluarkan lendir dengan cara batuk, bisa 1 kali, bisa 2 kali langsung. Jadi tekniknya sama, ambil napas dari mulut, ambil napas dari hidung, sebanyak mungkin keluarkan dari mulut. Cuma dalam proses mengeluarkan lendir, ini tekniknya gini. Bantal ini, karena ini masih luka, ini harus ditaruh di dada. Peluk erat, ya. Sambil ambil napas tadi. Itu yang 1 kali. Jadi ambil napas kuat-kuat dari hidung, keluarkan dengan batuk. Ini yang 2 kali. Nah, ini nanti mengurangi kandungan lendir di paru-paru. Secara tekniknya seperti itu. Jadi semua harus pakai bantal karena kita masih luka ya. Kan tulang dada kita ini dibuka ya. Jadi harus Anda di rumah ketawa harus pakai bantal. Jadi kalau ada hal yang lucu nonton TV harus sedia bantal dulu supaya untuk di dada ini supaya nggak sakit. Termasuk kalau Anda mau bersin, nah ini harus pakai dada juga. Harus bantal. Anda mau kontrol ke rumah sakit di dalam mobil, kan banyak polisi tidur atau lubang. Nah, waktu di dalam mobil juga harus pakai bantal gini, dipeluk erat. Jangan sampai terasa dada, terasa nyeri ya. Ini kuncinya selama proses penyembuhan di dada, proses kering ya. Nah, terus kemudian ini udah saya paparkan, mungkin Anda sudah paham ya. Kemudian yang paling penting, Anda tiduran. Loh, masa Anda akan tidur terlentang terus? Kan capek. Jadi kalau Anda pingin miring, jalan atunya kalau yang saya dulu adalah saya lakukan pakai guling. Jadi guling ini saya peluk erat, saya miring. Nah, saya tidur sambil meluk guling gini. Kemudian miring di sini. Nah, begitu pula Anda ingin bangkit dari kamar tidur supaya bisa beraktivitas jalan-jalan. Jadi kita nggak perlu merepotkan anggota keluarga kita, kita harus mandiri. Jadi seperti gini, ya, kita peluk guling lagi di dada, kemudian kita miring, kaki ini nyentuh lantai pelan-pelan. Ya, kita duduk perlahan, kemudian baru bangkit. Nah, setelah enak kita lepaskan guling, kita bisa jalan, mau ke kamar mandi, mau jalan-jalan, mau ke dapur, mau apa ya. Artinya gini, setelah di rumah Anda jangan minim gerak, harus gerak karena otot kita ini nanti sakit semua ya kalau tidurnya terlentang terus.
Terus yang penting karena luka di dada ini kadang orang takut untuk tegak, akhirnya membungkuk gini. Nah nanti begitu lukanya kering, akhirnya orang yang dulu tegak jadi membungkuk karena takut begitu ini kering. Nah caranya gimana? Pakai bantal tadi, pakai berdiri bersandar di dalam dinding ya. Ambil napas terus ditegakkan gini. Jadi nanti supaya tidak membungkuk. Ini penting karena banyak pasien jantung setelah operasi jalannya membungkuk karena dulu takut aktivitas, akhirnya dia membungkuk gini. Nah, itu tidak bagus. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, Anda tidak perlu takut menjalani operasi ya. Ini untuk kesembuhan Anda. Dan perlu diingat bagi para penderita jantung setelah operasi masih kondisi basah, ini supaya cepat kering disarankan memakan makanan yang berprotein tinggi. Jadi seperti daging, seperti telur ya, tapi khususnya putih telurnya. Jadi supaya membuat cepat kering. Kecuali kalau kasusnya saya ada diabetes, jadi ada beberapa yang masih basah. Jadi kalau yang normal, insya Allah kalau nafsu makan itu harus makan terus, yaitu tadi yang berprotein tinggi termasuk daging, ikan laut ya, supaya cepat kering. Terus yang perlu diingat lagi bahwa berjalannya waktu, operasi bypass jantung itu kan operasi besar. Pasien akan mengalami yang namanya gejala mual. Seperti saya itu di rumah setelah 3 minggu mungkin setelah operasi ya, saya mengalami mual, tidak nafsu makan, lihat nasi aja mau muntah. Itu wajar karena operasi besar. Lah saya dulu mengatasinya itu pertama saya minum wedang jahe, karena jahe itu bagus untuk pencernaan. Jadi itu menumbuhkan perut kita ini lebih enak ya, mengurangi rasa mual dengan wedang jahe. Bahkan beli permen jahe yang dulu itu permen ting-ting jahe atau apa itu ya, itu mungkin masih ada di toko-toko, dan itu bermanfaat sama kondisi saya waktu itu untuk menarik nafsu makan saya lagi. Akhirnya saya makannya itu lucu, kering tempe sama sambal teri. Nah itu nikmat sekali, baru nafsu saya makan lagi. Habis itu masa itu mungkin saya alami 2-3 hari ya, mual-mual, tapi selesai dengan minuman jahe tadi, akhirnya enak. Dan kita harus makan terus, yaitu tadi yang berprotein tinggi sehingga luka kita cepat kering. Dan disarankan yang baru operasi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak boleh mengangkat barang atau mendorong mobil atau mendorong almari, tidak boleh dulu. Itu penting karena jangan sampai luka yang dada ini kan tulangnya dibedah ya, diikat kawat, ini jangan sampai buka lagi, nanti operasi lagi nanti. Ya, itu aja tambahannya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau dokter sudah memutuskan jenengan operasi bypass harus Anda jalankan ya. Ada beberapa orang teman rekan ya, karena takut, waduh operasi gimana, beliaunya sudah di ring tapi gagal, akhirnya coba ke alternatif dan sebagainya. Sekali lagi, penyakit jantung apapun itu, kebetulan saya adalah jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah hidden risk, hidden killer ya. Kita tidak tahu umur kita, tapi untuk mengurangi hal seperti itu kita harus ikhtiarnya adalah berobat, operasi dan sebagainya ya. Terus bagi penderita jantung koroner ini ada obat namanya isosorbit dinitrate ya. Jadi gini, ini kecil, cuma sebelum operasi karena sewaktu-waktu bisa terjadi ya, jadi Anda harus membawa obat ini di mana-mana. Begitu Anda mengalami seperti serangan jantung, keringat dingin, mual, tertusuk ke tangan kiri,
kaku dan sebagainya, ambil obat ini satu, ya. Kalau saya sudah tidak minum obat ini karena jantung saya sudah sehat jalannya. Jadi seperti gini, kalau terjadi serangan seperti itu, obat ini jangan diminum pakai air, taruh di bawah lidah. Biarkan di situ. Nanti Anda sekitar 5 menit, 10 menit kemudian setelah obat ini bereaksi, Anda akan merasa hangat lagi, normal lagi. Ini untuk menormalkan jantung yang bergetar kuat pada saat serangan jantung, ya. Jadi efektifnya taruh di bawah lidah, jangan dikunyah, tapi taruh di bawah lidah, biarkan diam di situ. Kalau masih kuat lagi, ini kan 5 mili, bisa ditambah 1. Kalau saya biasanya dulu waktu sebelum operasi kena serangan jantung tiba-tiba seperti itu, saya ambil obat ini sampai 2 biji, berarti 10 mili, saya taruh bawah lidah, gitu, diem aja 10 menit kemudian badan sudah hangat lagi, normal lagi. Jadi ini penting sekali ya bagi penderita jantung koroner yang belum operasi. Saya sarankan di mana-mana Anda beraktivitas, bepergian, bawa obat isosorbit atau kalau istilah lainnya ISDN. Semua jenis isosorbit itu ditaruh di bawah lidah. Jadi langsung ke pusat sarafnya, jadi jantungnya cepat bereaksi. Oke, di bagian 3 ini saya rasa cukup apa yang sudah saya bagikan pengalaman saya, bagaimana terapinya. Terus kalau Anda kakinya ini ini kan diambil sepanjang ini ya. Makanya saya tadi cerita saya harus jalan kaki supaya cepat sembuh ya. Jadi di bagian dada ya, sepanjang ini ya, kebetulan dulu saya ada diabetes, jadi yang sini kering, bagian kering, sini ada titik, tetap harus ditutup dengan kain pembersih itu ya, antibakteri itu ya, sampai kering, benar-benar kering baru boleh mandi. Jadi itu pengalaman saya selama sebelum operasi, setelah operasi, bahkan setelah operasi ini saya mensupport pasien jantung di rumah sakit yang akan menjalani operasi bypass jantung atau open heart. Jadi dengan membantu cara niup alat ini, melatih berjalan, melatih napas, kemudian pakai bantal seperti tadi, hal-hal yang sebenarnya hal yang dasar sekali. Tapi prinsipnya bahwa orang sehat itu harus dari dirinya sendiri. Jangan sering mengeluh. Karena penyakit Anda akan bertahan kalau mengeluh, dan Tuhan tidak suka. Ya. Jadi kita harus melewati ujian dari Tuhan ini dengan sabar, dengan ikhlas, dan tetap semangat. Oke, sementara itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?